kebenaran yang palsu itu pasti akan dikalahkan oleh kebenaran yang sejati, yang pasti. Nah, oleh karena itu politisasi di dalam segala macam isu dan aspek itu, ya pada akhirnya untuk hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang itu nggak akan bisa, secara umum nggak akan bisa memperdayai rakyat untuk melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Ini di dunia politik kita itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan karena saya itu berkomitmen mengenai kesetaraan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila tentu saja, terkait dengan eksploitasi umat dengan yang dilakukan oleh kelompok Habib yang mengaku keturunan Nabi, dan hari ini terbukti secara saintifik mereka bukan keturunan Nabi. Nah, ini saya tidak anti-intinya karena mereka bagaimanapun juga tetap warga negara Indonesia. Meskipun dulu ya mereka didatangkan untuk menjadi alat penjajahan Belanda atas bangsa kita. Tapi hari ini kan sudah faktanya mereka warga negara. Si Bahar, si Ricik, macam-macam itu. Ya, saya tidak antinya menyerukan berhentilah mengaku sebagai keturunan Nabi. Berhentilah bermimpi mengganti dasar negara kita, Pancasila, dengan ideologi lain, dengan khilafah, dengan yang lain-lain. Berhentilah memprovokasi rakyat dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan atas nama agama, atas nama Tuhan dan atas nama Rasul, atas nama Islam. Karena ya rakyat pasti tidak akan percaya, dan ya nanti kalian sengsara sendiri kalau mau sebagai bersama warga negara Indonesia gitu. Dan juga ke depan ini karena soalnya atau karena madhab ekonominya Pak Prabowo itu pemerataan ekonomi Pancasila, bagaimana melanjutkan ayah beliau Profesor Sumitra, dan ekonom-ekonom Pancasila lainnya seperti almarhum Pak Biarta. Nah, ini kesenjangan sosial di antara warga negara ini otomatis nanti akan semakin berkurang. Dan ini membutuhkan kesetiaan dan kelapang dadaan orang-orang yang di level top ekonomi Indonesia, kan para konglomerat macam-macam, dia harus rela dan bersedia untuk demi kepentingan mereka juga sebenarnya, untuk berbagi ekonomi, berbagi kesejahteraan. Karena kalau segelintir elit kaya, mayoritas kere, itu kan ya berbahaya juga nanti. Elit kayanya bisa di bantai, terlalu ekstrim kata-katanya, bisa timbul masalah sosial yang merugikan juga. Jadi pada intinya temuan dari Litbang Kompas ini menurut saya sangat rasional, sangat masuk akal dan sangat kena, bahwa memang 85% rakyat Indonesia di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran 85% itu puas, percaya. Tinggal yang harus waspada itu adalah bawahan-bawahan presiden dan wapres. Jangan main-main, jangan coba-coba, jangan iseng gitu. Bekerja bekerja saja, enggak nanti diketawain ayam. Nanti bisa dan kita berikan penegasan kepada presiden dan wakil presiden untuk tidak ragu-ragu mengambil keputusan apapun demi kepentingan bangsa dan negara kita. Karena 85% rakyat kita support, mendukung penuh di belakang presiden dan wakil presiden. 85% itu ya besar banget gitu. Apalagi yang saya omongkan, ekor itu akan mengikuti kepala, soalnya kepalanya presiden dan wapresnya. Ini kan orang yang serius, orang yang tulus, orang yang smart, orang yang mencintai bangsa dan negara, mencintai rakyatnya.
orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah ini tentu nanti itu rembesannya itu akan sampai rakyat yang paling bawah, rakyat yang paling kecil. Tentu vibe-nya ini akan menyebar kemana-mana. Jadi tentang meritokrasi dan yang sejenisnya itu akan berjalan lebih jelas gitu loh, bahwa orang yang jujur, orang yang bekerja keras, orang yang tulus, orang yang berprestasi itu akan mendapatkan tempat dengan lebih tepat dan cepat gitu. Dan orang yang berkhianat, orang yang culas, orang yang tidak bermaksud baik akan lebih cepat mendapatkan azab. Nah, ini sunatullahnya itu gitu, alamnya itu begitu. Saya juga yakin nanti literasi ini akan meningkat seiring dengan berjalannya pemerintahan ini, karena presiden kita itu memang literasinya sangat tinggi. Ketegasan bersikap dan kejujuran bertindak, ketulusan bertindak itu nanti sampai level bawah pun pasti akan meningkat. Saya itu kan selalu bilang sama teman-teman, kalau banyak elit kita korup, itu ya nggak usah terlalu mencela lah. Itu menunjukkan bahwa rakyatnya juga banyak yang korup kan itu. Dan ini kan presiden kita kan anti korupsi, dan memang secara de facto, secara faktual itu ya memang nggak butuh korupsi juga kan. Passion beliau kan tidak untuk hal seperti itu. Makanya ya agar akselerasinya itu lebih mantap ya kita nggak usah ikut-ikutan lah, bikin hoax, bikin fact, bikin reaksi-reaksi yang tidak perlu atas informasi yang tidak terkonfirmasi mengenai pemerintahan. Itu sudah saatnya bangsa ini lebih bersatu, percaya pada pemimpinnya. Sudah saatnya, dan 80% itu memang sudah menunjukkan itu, supaya kita lebih cepat lagi menuju cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ya, oleh karena itu ini saya bikin live ini ya dalam rangka bersyukur gitu ya, bersyukur bahwa pemerintahan hari ini menumbuhkan harapan dan optimisme yang besar bagi rakyat, dan dengan modal harapan dan harapan yang besar ini dari masyarakat ini modal yang besar untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara gitu, dan untuk mencapai target-target yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden. Kewajiban rakyat itu tentu saja mentaati meskipun tetap kritis, gitu. Mempercayai meskipun boleh bertanya kan, kalau saya gitu, kalau Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Apalagi dalam konteks demokrasi kita. Saya bersama rakyat optimis dengan pemerintahan ini. Saya bersama mayoritas rakyat, 85% rakyat Indonesia percaya dengan pemerintahan ini dan optimis dan penuh harapan. Hari-hari ke depan ini kita akan mengalami hari-hari yang semakin baik, semakin indah, semakin yang enak-enak itu, selagi kita jujur, tulus, mau bekerja, kreatif dan terbuka, serta tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk mencaci maki, tidak mudah untuk menyalahkan gitu, dan tidak takut untuk menyampaikan, mengatakan yang benar gitu, meskipun pahit. Ini penting. Dan untuk para penjilat kayaknya juga di era pemerintahan ini mereka akan kesulitan
melancarkan jurus-jurus jilatannya, karena Pak Prabowo itu ketika menanggapi soal 85% kepuasan publik ini kan beliau mengatakan tidak peduli dengan angka-angka. Yang beliau pedulikan itu adalah bagaimana bekerja terus, berpikir dan bekerja terus untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia gitu. Jadi bagi beliau angka-angka seperti ini enggak akan membuat beliau itu terpukul, karena ini tetaplah hanya angka-angka. Artinya di situ itu sulitlah menjilat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sulit kedua orang ini dikelabui oleh kata-kata manis yang beracun. Karena memang ya sudah pada level Pak Prabowo khususnya, kalau Mas Gibran masih muda ya. Jadi tentu karena usia tentu belum bisa sematang Pak Prabowo gitu ya. Tapi dengan menjadi wapres tentu saja berinteraksi dan belajar banyak dari kepribadian Pak Prabowo. Karena saya melihat Pak Prabowo ini udah matang kepribadian. Udah nggak mempan dipuji, udah nggak khawatir dicaci. Sekali lagi yang saya khawatirkan bawahnya bisa ngikutin nggak ini. Bisa ngikutin nggak kecerdasan, niat baik, ketulusan, kemauan bekerja keras dari Presiden dan Wapres. Terus terang aja saya masih sedikit meragukan bawaan-bawaan Pak Prabowo. Tapi kalau boleh memberikan masukan, ya masukan rakyat kecil seperti saya kan boleh tidak diperhitungkan. Asalkan mau taat dengan arahan dan perintah Presiden dan Wapres, ya tentu yang kemarin-kemarin konyol-konyol itu bolehlah dilupakan. Yang penting hari ini dan ke depan ya harus menyesuaikan, karena Presidennya serius, Presidennya tulus. Ya kalau nggak menyesuaikan pasti tersingkir. Itu aja ya. Ini cuma pembicaraan sebagai tanda rasa bersyukur saya sebagai salah seorang rakyat Indonesia atas fenomena pemerintahan hari ini yang menumbuhkan optimisme dan harapan di kalangan mayoritas rakyat, 85% rakyat. Itu tinggal detail-detailnya. Nah ini harus pelaksanaannya harus. Oh ya ini misalnya Nana juga masih ini Pak Presiden pun ya manusia biasa. Nana masih juga ada orang yang bisa dalam tanda petik berbohong. Ya, misalnya itu Pak Presiden mengatakan apa itu? Ini terlepas dari kepentingan apa, saya cuma mengatakan bahwa ini fakta yang keliru gitu ya. Bahwa apa itu pohon kelapa sawit itu termasuk pohon, padahal kan menurut para ahli itu tanaman bukan pohon gitu. Itu akarnya kan akar serabut, nggak bisa memasukkan air ke perut bumi dengan maksimal, beda dengan pohon-pohon yang lain. Nah ini misalnya fakta kecil seperti itu ya, itu kemarin Pak Prabowo kan juga sempat mengatakan bahwa pohon kelapa sawit itu termasuk pohon, padahal kan bukan. Nah, pasti ada yang ngasih masukan. Presiden kan ya yang dipikirkan itu seluruh bangsa dan negara. Nah ini yang kasih masukan yang nggak benar ini. Ya, sekali dua mungkin bisa lah Pak Presiden, tapi bisa dalam tanda petik itu dikibulin, tapi ya pasti itu seiring dengan waktu, berjalannya waktu. Ini 100 hari pertama begini, 100 hari berikutnya, 100 hari berikutnya, 100 tahun pertama, tahun kedua pasti akan lebih sulit membohongi Presiden dan Wapres. Ya, karena Presiden dan Wapres terus menerus berupaya meningkatkan kualitas kepresidenan dan kualitas kewapresannya. Itu aja ya. Ini saya tunjukkan bahwa Presiden juga bisa keliru. Tapi kan itu ya nggak terlalu nggak terlalu signifikan lah kekeliruan. Cuma tanaman kelapa sawit itu beliau katakan sebagai salah satu pohon, padahal faktanya menurut para ahli kan itu bukan pohon, itu tanaman. Itu aja salah satu contohnya. Dan jangan salah, saya juga nggak ada kepentingan apapun. Dengan saya dengan pemerintahan ini adalah ketika pemerintahan berjalan dengan baik, karena dipimpin oleh Presiden dan Wapres yang saya yakini orang-orang yang sangat baik,
pemerintahan bisa berjalan baik, maka kepentingan saya adalah rakyat yang terus dengan baik, kesejahteraan rakyat yang terus yang meningkat dengan baik dari segala aspek, bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Itu kepentingan saya itu aja. Dengan kepentingan pribadi saya udah selesai, ekspektasi hidup saya udah rampung. Yang saya intereskan itu ya bagaimana masyarakat, rakyat bangsa ini semakin baik. Kalau saya gini-gini aja udah lebih dari cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, mohon ampun, mohon tidak kalau salah. Kalau begitu, assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia, damai di bumi, damai di hati. Salam Pancasila, Pancasila Jaya, Merdeka.